Selamat malam saudara, Anda saat ini menyaksikan Dialog Indonesia Bicara Kamis 4 Juli 2024 bersama saya, Teguh Fajri. Saudara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terkait dengan kasus dugaan asusila. Hasyim Asyari diberhentikan karena telah terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang bertugas di Eropa. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita akan membahas terkait dengan Ketua KPU RI diberhentikan dan telah terhubung dengan narasumber melalui sambungan daring dan nanti juga akan hadir di studio Bapak Ali Mukhtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bang Ali, salam sehat, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tengku Fajri. Baik, selanjutnya Alhamdulillah sehat. Selanjutnya sudah ada Pak Hedi Ardia selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi KPUD Jabar. Pak Hedi, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, seperti masih di mute. Dan selanjutnya nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Fadli Ramadhanil selaku Program Manajer Perludem. Sebelumnya saudara, kami dapat informasikan bahwa kami juga sudah menghubungi KPU Pusat dan DKPP namun masih belum dapat bergabung pada malam hari ini di Dialog Indonesia Bicara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI periode 2022 hingga 2024 Hasyim Asyari. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Dan selanjutnya, saudara, marilah kita simak pernyataan dari Ketua KPU RI periode 2022-2024 Hasyim Asyari berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk membahas lebih lanjut, saya akan bertanya kepada Bang Ali. Bang Ali, ini dari pasca putusan dari DKPP ini, bagaimana tanggapan pemerintah soal putusan ini, Bang Ali? Ya, terima kasih ya, Fajri. Yang pertama memang terus terang memang kita semua kaget ya. Kita semua kaget dan atas informasi ini, tetapi ketika DKPP telah memutuskan peristiwa penting ini, maka bagi pemerintah
tentu harus kita menghormati keputusan ini sebagai satu keputusan yang tidak terpisahkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum dengan 3 institusi penting, termasuk institusi yang namanya DKPP. Yang pertama itu adalah KPU, kemudian Bawaslu, dan DKPP. Karena itu keputusan ini menjadi satu keputusan yang bagi pemerintah harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan apa yang telah diputuskan oleh sidang DKPP. Baik, tapi dari pandangan Bang Ali sendiri, apakah putusan ini sebenarnya sudah tepat atau mungkin seperti apa? Oh iya, jadi kalau saya sendiri pun tidak mungkin bisa memberikan satu penilaian kecuali penilaian ini menjadi satu penilaian yang diatur ya dalam regulasi, dalam proses persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena itu tadi kita tahu bahwa DKPP ini adalah institusi baru di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, sehingga ini adalah satu proses yang harus dihormati, harus dijunjung tinggi keputusan-keputusannya, dan tadi Bang Ali bilang harus dilaksanakan, bagi pemerintah harus dilaksanakan. Apalagi ada tenggat waktu yang disampaikan bahwa memang keputusan Presiden ini akan diambil 7 hari setelah putusan ya, Bang Ali? Iya, itu undang-undang, Tapi kita harus tahu bahwa ini adalah keputusan yang diatur oleh undang-undang kan, gitu. Baik, saya ke Pak Hedi. Pak Hedi, ini kalau misalnya kita lihat, ini pertama kalinya Ketua KPU diberhentikan sebagai Ketua maupun juga Komisioner yang sekarang. Bagaimana sebenarnya KPU menyikapi putusan dari DKPP ini? Baik, tentu saja kami sesuai dengan apa yang disampaikan tadi siang oleh PLT Ketua KPU RI, kami secara kelembagaan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan bagi kami adalah ini suatu hal yang harus diambil hikmahnya, dan bagaimana kita menjaga kesinambungan program dan tahapan pemilihan kepala daerah pasca putusan DKPP tersebut. Itu saja. Jadi kami sangat menghormati seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, PLT Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin. Tapi jika kita lihat saat ini, apakah nantinya dengan digantinya Ketua KPU yang baru, apakah nantinya akan berdampak pada pilkada serentak yang kedepannya akan berlangsung ini? Tentu kami sangat yakin ini tidak akan berdampak, karena KPU sendiri mempunyai mekanisme dan sistem yang solid dan kukuh, sehingga apa yang terjadi sudah ada mekanismenya, dan sistem ini bukan baru kemarin sore dibangun, sehingga apapun yang terjadi, kami sebagai penyelenggara pemilu yang diamanahkan oleh undang-undang tetap punya kewajiban untuk menjalankan semua tahapan pemilihan kepala daerah ini sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang dan PKPU. Baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Fadli Ramadhani selaku Program Manajer Perludem. Pak Fadli, Mas Fadli, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Malam, Mas. Ya, Mas Fadli, ini kalau kita lihat dengan putusan dari DKPP ini, bagaimana tanggapan dari Perludem sendiri?
Ya, pertama, kalau bagi kami putusan pemecatan ini justru terlambat bagi Hasyim Asy'ari ya. Kalau dilihat rekor dan kronologis pelanggaran-pelanggaran etik yang pernah dia lakukan, justru harusnya sudah dipecat jauh-jauh hari sebelum kasus ini. Dan kasus pelanggaran asusila ini kan pelanggaran kedua yang dilakukan yang bersangkutan ya. Kalau kita ingat tahun lalu menjelang verifikasi partai politik, itu kan juga ada kasus yang sama, tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari dengan Hasnaini ya, salah satu ketua umum partai politik calon peserta pemilu saat itu. Bagi saya pelanggaran ketika terjadi dengan Hasnaini itu jauh lebih berat, sebab selain melakukan tindak asusila dalam posisinya sebagai orang yang memegang posisi ketua KPU dan punya hubungan perkawinan, itu juga ditimpa dengan konflik kepentingan antara posisi dia sebagai ketua KPU dengan partai politik sebagai calon peserta pemilu. Itu problem serius sebetulnya. Nah, tapi kita apresiasi lah putusan DKPP ini pada akhirnya kemudian berani memecat pelanggaran berulang, pelanggaran yang kemudian terjadi banyak sekali. Ini yang kemudian harus jadi pembelajaran bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada yang kebal terhadap praktik pelanggaran seperti ini. Maksudnya dalam tanda kutip itu kepentingan politik seperti apa? Ya, kalau kita lihat kasus yang dulu terjadi dengan Hasnaini itu kan banyak konflik kepentingan, Mas. Hasnaini punya kepentingan partai politiknya lolos jadi peserta pemilu, sedangkan yang punya otoritas untuk memverifikasi dan memutuskan apakah partai politik itu memenuhi kualifikasi jadi peserta pemilu atau tidak, itu KPU dan Hasyim Asy'ari ketuanya. Baik. Nah, itu justru lebih berat sih menurut saya. Kalau dalam kejadian yang terakhir ini dengan PPLN Den Haag Belanda ini, itu kan lebih kepada relasi kuasa ya yang terjadi, dan saya kira semua kita sudah bisa mendengar dan membaca putusan DKPP yang dibacakan kemarin. Ya. Baik, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sebenarnya kredibilitas KPU yang berdampak pada pilkada ke depannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara, dan saat ini sudah hadir di studio TVRI Pak Adi, Bang Ali. Ya. Bang, terima kasih Bang Ali atas waktunya. Ya, senang sekali bisa datang lagi di studio. Alhamdulillah. Bang Ali, tadi kita menanggapi dari Mas Fadli menyampaikan bahwa ada kepentingan politik di sini. Apakah tanggapannya seperti apa? Oh iya. Jadi yang pertama memang harus dilihat dalam perspektif yang ada dua perspektif ya. Pertama, kasus yang sedang menimpa saudara Hasyim, baik dalam kedudukannya sebagai ketua KPU dengan apa yang diputuskan oleh DKPP, sama sekali harus kita lebih jernih melihat bahwa bagi institusi KPU-nya, dia adalah institusi negara, penyelenggara pemilu yang alhamdulillah telah berhasil dengan baik. Dan sementara kita kan akan menghadapi pemilu kada secara serentak. Kemarin atas nama pemerintah, saya telah menyampaikan bahwa penyelenggara pilkada secara serentak ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dan institusi KPU sendiri
itu tidak ada bermasalah. Tidak ada bermasalah ya Tidak ada bermasalah. dalam Pilpres. Karenanya memang alhamdulillah sekarang sudah ada PLT-nya, kalau apa istilahnya ya, pejabat sementara. Iya. Dan yang kedua, dalam waktu yang dekat keputusan Presiden akan segera diterbitkan. Iya. Dengan begitu maka yang kedua tanggung jawab kita itu bahwa urusan Pak Hasim telah selesai dengan dirinya, dengan apa yang diputuskan oleh DKPP. Sementara KPU sudah ada pelaksana tugas sementaranya, kemudian dalam waktu dekat juga akan ada jabatan antar waktu yang harus segera diisi. Yeah. Dengan begitu maka tanggung jawab kita nih, baik teman-teman yang ada di KPU sebagai komisioner Yeah. maupun KPU sebagai institusi negara, tanggung jawab kita sekarang nih, Yeah. mulai dari Papua sampai di Aceh, Yeah. Lonwo Gampong, Mau gampang, pulang kampung. Gampong. Iya. Mesti kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik sebagai bagian daripada tanggung jawab kita mengedukasi masyarakat bahwa KPU dan penyelenggaranya sendiri adalah orang-orang hebat, independen, dan akan sukses dalam melaksanakan pemilu kada secara serentak. Gitu. Itu harus menjadi penting. Gitu. Ya, itu 2 poin penting Ya. yang saat ini tengah ditekankan. Iya, iya, iya. Nah, saya ke Pak Hedi. Pak Hedi, ini kalau misalnya dari sudut pandang Pak Hedi terkait dengan apa yang disampaikan oleh tadi Mas Fadli bahwa terkait adanya kepentingan politik di tengah-tengah diberhentikannya Ketua KPU RI ini, tanggapannya seperti apa? Menyampaikan ada kepentingan politik loh soal pemberhentian Ketua KPU tadi. Ya, maksud saya kepentingan politik. Ya, gimana tanggapannya Pak Hedi? Saya pikir kalau untuk kasus yang terakhir ya susah ya kalau kita disebut ada kepentingan politik kasus yang terakhir. Mungkin maksud Mas Fadli itu yang terkait dengan yang pertama gitu ya. Jadi beda konteksnya gitu. Jadi kalau untuk yang terakhir menurut saya itu tidak ada kepentingan politik. Gitu. Baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya secara umum tidak mau menanggapi apa yang menimpa Ketua KPU RI periode sebelumnya. 2022. Gitu. Menurut saya itu adalah pribadi, masalah pribadi, sehingga kami terutama saya gitu tidak mau menanggapi apa yang menjadi urusan pribadi beliau gitu. Baik, Mas Fadli, kalau misalnya dari pandangan Mas Fadli sendiri ini, apakah keputusan ini berdampak pada kredibilitas KPU sendiri, Mas? Ya, pertama saya luruskan ya, saya nggak pernah menyebut putusan DKPP yang memberhentikan Hasyim di perkara ini itu ada motif politik. Jadi nggak misleading juga orang yang menonton. Ya. Tadi saya menjelaskan kasus Hasna ini itu ada konflik kepentingan yang jauh lebih besar. Karena Hasna ini adalah ketua umum partai politik dan punya affair atau tindakan asusila dengan Hasyim yang ketua KPU. Itu konteks yang tadi saya menjelaskan. Menurut saya harusnya ketika kasus dengan Hasna itu sudah diberhentikan. Itu cacat etik yang luar biasa saat itu. Itu tadi konteksnya. Jadi agar nggak misleading juga orang yang menonton. Yang kedua, soal kredibilitas, pasti ini akan merusak kredibilitas KPU. Coba bayangkan Ketua KPU RI, Ketua KPU yang kemudian melakukan koordinasi, mengayomi semua institusi penyelenggara pemilu di Republik ini, terjerembab pada kasus asusila dan dipecat dari jabatannya. Dan ini bukan kejadian yang sekali. Bagi saya ini pasti tamparan keras kepada institusi KPU. Institusi KPU itu adalah institusi yang menyelenggarakan event demokrasi terbesar, yaitu penyelenggaraan pemilu nasional, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Maka dia butuh kepercayaan publik. Nah, karena dia butuh kepercayaan publik, mestinya diisi oleh orang-orang yang kredibel, orang-orang yang berintegritas. Yeah. Nah, kalau modelnya seperti sekarang, itu jelas orang yang tidak pantas ada di institusi KPU. Iya, udah diberhentikan ya. Kepada publik Fadli. seperti situasi hari ini, makanya ini akan Pak Hasimnya kan sudah diberhentikan oleh DKPP ya. Iya kan? Gimana? Pak Hasimnya udah diberhentikan oleh DKPP. Udah diberhentikan. Artinya 5 orang teman-teman yang ada di sana dengan institusinya nggak ada masalah kan? Jadi
Gimana? apa menyangkut kredibilitas apa? Baik institusi maupun teman-teman yang sedang ada kan everything no problem, bukan? Mereka adalah orang-orang baik. Oh, jangan dia. Jadi begini, Bang Ali, menurut saya ketua KPU yang kemudian punya relasi kuasa dengan penyelenggara pemilu di luar negeri untuk memanfaatkan kepentingan pribadinya, itu akan memberikan pukulan psikologis kepada kelembagaan KPU. Dan memang KPU punya PR untuk mengembalikan itu dalam situasi sekarang. Ya bohong saja kalau kita tidak mengatakan tidak berpengaruh apa-apa kepada institusi KPU. Itu kan buktinya kemarin dikumpulkan kan beberapa orang komisioner provinsi ketika Pak Hasyim konferensi pers pasca putusan DKPP. Kita tanya saja ini kepada Pak Hedi sebagai salah satu anggota KPU provinsi. Terguncang nggak? Atau kaget nggak? Kalau nggak kaget justru aneh menurut saya. Iya, kalau tidak segera meluruskan pandangannya Fadli, itu membuat satu persepsi yang tidak bagus bagi institusi KPU. Harusnya Ya, kalau ini kan urusannya udah selesai kan? Artinya waktu kita sekarang ini adalah memberikan dukungan kuat kepada teman-teman penyelenggara pemilu, KPU pusat maupun daerah, dan menyampaikan kepada publik tentang posisi KPU-nya ini, bahwa benar ini adalah peristiwa penting, sebagai pelajaran. Tapi menurut saya kita tidak boleh setback lagi memberikan penilaian miring terhadap teman-teman yang sekarang masih existing maupun KPU itu sendiri, karena kita sedang menghadapi satu proses yang akan dilaksanakan terkait dengan pilkada secara serentak. Itu bahasanya. Jadi kita melakukan mitigasi dong. Kita melakukan punya tanggung jawab untuk mengedukasi lewat siaran televisi Republik Indonesia ini. Itu maksud saya gitu. Gitu loh. Baik. Fadli. Saya ke tahan dulu Bapak-bapak, sabar. Kita masih panjang ini. Oke. saya ke Pak Hedi dulu. Pak Hedi, ini kan kalau kita ketahui kan ini saat ini kepercayaan publik ini kan menjadi agak sedikit berguncang karena adanya kasus ini. Apalagi juga pemberhentian ketua KPU ini. Bagaimana sebenarnya cara KPUD sendiri ini, apalagi khususnya di wilayah Jabar, untuk dapat merangkul kembali masyarakat agar dapat percaya kembali kepada KPU bahwa ini dapat bekerja dengan baik, jujur dan adil. Ya, tentu saja kami harus menjalankan semua tahapan pilkada ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun apa yang menjadi dinamika di internal lembaga, menurut kami itu suatu hal yang cukup diambil pelajarannya saja, dan kita harus jalan terus karena kita ini lembaga negara yang sudah punya sistem yang kokoh, sehingga apapun yang terjadi harus tetap jalan gitu. Baik. Seharusnya itu sebagaimana KPUD sendiri ini, khususnya KPU ini, dapat keluar dari krisis ini? Ya, menurut saya kan ini permasalahan seperti ini akan sulit dihindari kalau itu sudah menjadi kalau mungkin bahasa agamanya sudah sulit kita menghindari hal-hal seperti ini gitu ya. Saya sudah tidak mau komentar lagi gitu ya, tapi mau dibilang apa gitu, kondisinya sudah seperti itu. Yang jelas kita harus menunjukkan kerja-kerja profesional kita dengan menjaga kode etik. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita tunjukkan saja kepada publik daripada kita banyak beretorika gitu. Baik, tanggapannya Bang Ali. Iya, ini yang sekali lagi ya, baik Bung Hedi ya, teman-teman yang ada di KPU daerah di seluruh Indonesia ya, maupun saudaraku Fadli, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada sosok seorang Hasyim Asy'ari. Saya setuju tadi dengan apa yang disebutkan oleh Fadli bahwa berulang-ulang apa yang dilakukan is okay. Ini terjadi pada pribadinya seorang Hasyim Asy'ari yang sama sekali orang boleh punya penilaian terhadap posisinya sebagai ketua KPU itu benar.
Tetapi dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilu maupun tahapan-tahapan yang segera dan akan dilakukan oleh KPU di seluruh Indonesia maupun KPU pusat sendiri, sama sekali tidak ada yang terganggu. Baik. Itu sebabnya kenapa 3 hal yang saya kemukakan, bahwa pertama, pemerintah memberikan penghormatan atas apa yang dilakukan keputusan oleh DKPP. Yang kedua, dalam waktu secepatnya ini Presiden dalam pekan ini atau mungkin pekan besok akan segera menerbitkan surat keputusan Presiden terkait dengan pergantian antara waktu. Dan yang ketiga, pemerintah, Presiden selaku penanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia itu akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Dengan begitu maka teman-teman yang ada selaku komisioner baik di pusat yang ada maupun di seluruh Indonesia dan institusi KPU-nya sama sekali baik-baik saja. Itu penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Mas Fadli, tanggapannya? Iya, Bang Ali perlu tahu juga bahwa tindakan-tindakan dan kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh KPU itu mungkin di permukaan tidak berdampak langsung pada tahapan ya. Tapi kalau kita mau lihat lebih detail, misalnya pengalaman pelaksanaan pemilu nasional 2019 yang lalu, banyaknya banyaknya persoalan-persoalan teknis pelaksanaan yang berdampak dari tindakan-tindakan seperti ini itu ada. Misalnya keterlambatan peraturan KPU terkait dengan implementasi masing-masing tahapan itu banyak sekali terjadi. Pak Edi sebagai komisioner KPU provinsi pasti merasakan itu. Nah, pengalaman misalnya peraturan KPU tentang rekapitulasi suara nasional yang baru jadi H-1 sebelum hari H pemilu itu pasti merepotkan KPU daerah. Dan kenapa ini bisa terjadi? Komisioner KPU RI-nya ngapain aja? Nah, itu yang kemudian tidak boleh lagi terjadi di pilkada. Di pilkada misalnya soal calon perseorangan, pendaftaran calon perseorangan, informasi atau pengumuman tahapan calon perseorangan, kapan penyerahan dukungan, kapan verifikasi dukungan, itu kan hanya beberapa hari saja sebelum hari H pertama penyerahan dukungan. 8 sampai 12 Mei jadwal penyerahan dukungan, sedangkan pengumumannya beberapa hari sebelum itu. Nah, hal-hal seperti ini itu dampak menurut saya dari ketidakcakapan Komisioner KPU RI dalam mengelola penyelenggaraan pemilu kita. Jadi mungkin kalau dalam pilkada, implementasi tahapan, betul Bang Ali, itu ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Tapi regulasinya itu disiapkan oleh KPU RI. Nah, kalau regulasinya itu baru selesai H-7, H-3, H-1 sebelum hari tahapan, ya kacau pemilunya. Satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah tahapannya bisa diprediksi, hasilnya yang tidak bisa diprediksi. Nah, ini semuanya nggak bisa diprediksi sekarang. Tahapannya berubah-ubah, entah kemana, orang jadi bingung, pemilih bingung, calon bingung, KPU provinsi, KPU kabupaten kota bingung. Nah, ini yang menurut saya kalau mau bicara ke depan ya Bang Ali ya dan Pak Edi dan serta teman-teman semua, menurut saya itu yang harus dibenahi. Tahapan regulasinya. Tapi kita akan berbincang lebih lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tahan dulu Bapak-bapak, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Dan saudara, sini saya akan berbincang bersama dengan Pak Hedi. Pak Hedi, jika tadi dikatakan oleh Mas Fadli bahwa harus ada regulasi dan juga tahapan-tahapan kesiapan. Tapi sejauh ini bagaimana kesiapan dari KPUD Jabar sendiri terkait dengan pilkada serentak yang akan berlangsung ke depan? Kalau untuk tahapan pilkada serentak 2024, khususnya di Jawa Barat,
kami sendiri saat ini sedang proses pemutahiran data pemilih atau tepatnya pencocokan dan penelitian sampai nanti 24 Juli. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi secara bertahap kepada beberapa segmen yang sudah digariskan oleh keputusan KPU. Jadi itu yang sudah kami lakukan dan masih akan terus kami lakukan gitu sesuai dengan perintah oleh KPU RI. Baik, kalau Bang Ali sendiri, Bang Ali kan ini kan sebentar lagi akan keluar terkait dengan surat keputusan Presiden pergantian antar waktu sendiri ini. Sebenarnya mekanisme untuk penggantian Ketua KPU yang baru ini sendiri bagaimana, Bang? Ya, jadi kalau pergantian antar waktu itu kan ada mekanismenya memang. Jadi setelah gugur satu karena alasan tetap, kemudian kayak sekarang Pak Hasim atau mungkin meninggal dunia dan lain-lain sebagainya, prosesnya, regulasinya sudah ada. Dengan itu Sekretariat Negara sudah punya regulasi yang ada, regulasi yang memang diatur dalam undang-undang pemilu yang mengatur KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, kalau persiapan dengan tahapan-tahapan pemilu ke 2024 ini, pilkada serentak ini, insya Allah saya ikuti benar proses pemilihan teman-teman di KPU pusat ini. Kami ikuti benar kemudian bagaimana cara mereka di fit and proper test, persiapan-persiapan, kredibilitasnya tidak kita ragukan, ya. Jadi bahwa ada hal-hal yang sama sekali di luar daripada kita punya jangkauan, ya is okay. Kalau yang tadi dibilang oleh Fadli itu memang di 2019 tentu saja bahwa setiap orang dari tahapan pemilu yang satu ke yang berikutnya, kemudian berikutnya, tidak akan mungkin bisa orang itu tidak melakukan evaluasi, perbaikan dan lain-lain. Saya ingin mengatakan bahwa prinsip dasar kita untuk bernegara, berdemokrasi ini adalah membangun satu trust building. Kemudian kita harus confident dan kita mesti percaya diri, benar-benar percaya bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini akan berjalan dengan baik dengan teman-teman di KPU pusat maupun daerah. Dengan peristiwa penting ini, peristiwa yang luar biasa ini, menurut saya ini adalah benar itu menjadi pukulan, tapi sekaligus menjadi evaluasi bagi kawan-kawan. Baik. Ya. Evaluasi akan terus dilakukan dan juga mekanisme-mekanisme dan juga regulasi-regulasi untuk pergantian antar waktu ini juga akan terus dilakukan. Ya. Nah, dari pandangan Mas Fadli sendiri, ini untuk menentukan Ketua KPU yang berikutnya ini, apa yang seharusnya dilakukan agar hal seperti ini tidak terjadi kembali? Ya, satu hal yang pasti, orang yang akan dipilih jadi Ketua KPU definitif nanti jangan orang yang punya perilaku yang sama. Itu yang harus ditekankan betul. Ini yang mesti dipikirkan oleh semua komisioner KPU nanti ya. Tadi kan KPU sudah pilih PLT ketua ya, dari 6 komisioner tersisa. Nah, dari 6 komisioner tersisa ini, PLT ketua sementara tentu akan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan kelembagaan, karena mengingat tahapan pilkada kan sedang berjalan. Pasti akan banyak tugas-tugas pimpinan atau ketua yang mesti dilakukan oleh ketua KPU. Nah, makanya pergantian antar waktu harus segera diproses oleh Presiden. Kalau tadi katanya Kepres akan segera keluar, itu mesti segera. Setelah nanti ada Kepres pemberhentian Hasyim Asyari, maka nanti akan ada koordinasi antara Sekretariat Negara dengan DPR untuk mengonfirmasi nama pengganti dari Hasyim Asyari. Pengganti ini kan urutan berikutnya dari 7 orang yang tidak terpilih pada seleksi tahun 2022 yang lalu di DPR, Mas. Nah, kalau kita lihat dan ingat urutannya itu, urutan ke-8 itu kan almarhum Pak Firian Aziz ya. Karena Pak Firian Aziz meninggal, artinya urutan ke-9 yang akan menggantikan Hasyim Asyari. Nah, itu yang harus segera dikonfirmasi, komunikasi antara Sekretariat Negara dengan DPR, dan Presiden perlu untuk segera melantik, dan setelah itu KPU bisa memilih ketua definitif. Baik,
Baik, dengan adanya ketua definitif ini, tapi bagaimana sejauh ini Pak Bang Ali ini sendiri kesiapan dari KPU maupun juga dari Bawaslu sendiri, dari teman-teman pemerintah sendiri untuk pilkada serentak sendiri, apakah memang sudah benar-benar siap? Apakah nantinya ada regulasi-regulasi yang harus diganti karena tergantinya ketua yang baru? Tidak. Jadi ini kerja teknokratik lah. Jadi kerja kayak siapa yang nanti ganti, kemudian bagaimana kepresnya. Ini barang sudah ada pakemnya. Baik. Regulasinya pun tidak ada hal yang sudah berjalan. Tinggal memang bagi pemerintah itu kan sebetulnya karena sebagai penanggung jawab, maka KPU ini adalah lembaga independen, ya, lembaga negara yang bersifat independen, diberikan tanggung jawab oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu kada, sehingga semua tahapan-tahapannya, anggarannya, jadwalnya, orang-orangnya, termasuk kalau di luar negeri, kalau umpama itu seperti PPLN-nya atau apa semua ini, fasilitasnya semua sudah tersedia, sehingga ya kita tentu dengan kasus sebesar ini kita berdoa agar nanti pergantian antar waktu, kemudian berkumpul lagi teman-teman komisioner di pusat adalah orang-orang yang kita yakini dengan penuh hati mereka adalah orang-orang baik, dan karena itu peristiwa dan pelajaran ini menjadi pelajaran penting bagi mereka untuk tidak terulang kali lagi untuk kesekian, tidak terulang kedua kalinya. Ya, semoga tidak terulang kedua kalinya ya. Amin ya. Karena urusan ini urusan yang tidak bisa. Tidak ada orang yang bebas dari perilaku-perilaku yang nyata dan tersembunyi. Peristiwa ini menjadi penting supaya semua orang bisa melakukan evaluasi. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fadli sendiri bahwa memang ini kan ada dampak psikologis dari putusan ini terhadap kepercayaan publik ini. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan kembali kepada publik bahwa memang KPU ini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk tetap dipercaya. Tadi bagus itu kata Hedi ya, Pak Hedi benar itu. Jadi KPU tetap berada pada Code of Conduct yang disepakati, dibuat oleh negara, diputuskan. Ada Code of Conduct-nya, ada rule yang mereka siapkan. Kemudian mereka harus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dan fakta-fakta integritas yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota, divisi, dan lain-lain, dan betul-betul menunjukkan kerja-kerja profesional di tengah publik. Dan jangan lupa penting untuk harus bisa terbuka dan terpublikasi di ruang publik, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan penilaian miring atau melakukan framing terhadap berbagai kerja-kerja mereka yang saya sebutkan berkali-kali. Mereka tidak boleh difitnah, tidak boleh diadu domba, tidak boleh dicederai, karena mereka sedang menjalankan tugas-tugas penting bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu terakhir ini, Bang Ali. Bang Ali, terakhir seperti apa optimisme dari pemerintah dalam pilkada serentak 2024 ini ke depannya agar dapat berjalan dengan jujur, aman, dan adil? Insya Allah ini adalah peristiwa perdana bagi sejarah penting Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu kada secara serentak, dan karena itu kita optimis ya, sebagai pemerintah kita sangat merasa optimis dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU, ya, baik dari sisi persiapan fasilitasnya, kemudian dukungan budget yang tidak sedikit bagi teman-teman KPU, dan kita berharap bahwa penyelenggara pemilu kada seluruh Indonesia ini melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah, kabupaten, kota, provinsi yang punya integritas dan benar-benar bisa melayani, bukan untuk dilayani. Itu kita berharap benar dari peristiwa penting untuk pemilu kada serentak pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Baik, Mas Fadli, apa yang harus dilakukan untuk dapat menjadikan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar terakhir? Ya, semua stakeholder penyelenggaraan pilkada mesti menjaga integritas dan bekerja secara profesional, terutama tentu KPU dan Bawaslu ya.
pelaksanaan tahapan pilkada secara serentak di semua daerah otonomi ini kan pertama kali di tahun 2024. Apalagi tensinya dan persiapannya masih dilakukan di tengah sisa-sisa terakhir tahapan pemilu nasional 2024. Ini pasti tidak akan mudah bagi teman-teman penyelenggara. Kalau teman-teman penyelenggara pemilu on the track saja menyelenggarakan tahapan-tahapan ini dengan lurus begitu, itu sudah tugas yang sangat berat, Mas. Coba bayangkan di satu sisi masih menjaga misalnya persiapan PSU di beberapa tempat sebagai tindak lanjut putusan MK, tapi di sisi yang lain sudah mulai juga memverifikasi faktual dukungan calon perseorangan, melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan lain sebagainya. Itu tugas yang berat. Nah makanya memastikan semua tahapan dilaksanakan secara profesional, regulasi diselesaikan tepat waktu, dan menjaga semua perilaku etis itu sesuatu yang tidak bisa ditawar saya kira dalam penyelenggaraan pilkada 2024. Baik, Pak Hedi, ini terakhir Pak Hedi, bagaimana upaya dari KPUD sendiri, KPUD Jawa Barat ini untuk dapat mengajak kembali masyarakat untuk melakukan pilkada serentak 2024 ini agar tidak golput, Pak? Ya, tentu kami akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan melibatkan banyak komponen serta berinovasi agar materi yang disampaikan itu bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat, terutama generasi Gen Z ini yang memang pola komunikasi agak sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Itu salah satu PR bagi kami, sehingga ketika kita berbicara pilkada itu tidak dianggap sesuatu hal yang membosankan atau yang berat gitu bagi mereka. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Ali Muhtar Ngabalin, ini selaku tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, dan juga sudah ada Pak Hedi Ardia selaku ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi KPUD Jawa Barat, dan Mas Fadli Ramadhanil selaku program manajer Perludem. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Fadli, Hedi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.